Hai guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang sangat seru sekali. Film ini berjudul Ready or Not. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang sangat kaya raya bernama keluarga Ledomas. Namun, setiap anggota keluarga yang ingin menikah dan yang ia pilih menjadi istri atau suami adalah orang biasa, maka mereka harus melakukan ritual turun-temurun dari keluarga ini, yaitu memainkan sebuah permainan. Dan permainan yang sangat mengancam nyawa adalah permainan petak umpet, yang dimana kita harus bersembunyi dalam rumah keluarga Ledomas hingga pagi. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama cerita filmnya ya. Di awal film kita akan diperlihatkan dua kakak beradik sedang berlari menghindari sesuatu. Mereka bernama Alex dan Daniel. Adiknya bernama Alex dan abangnya bernama Daniel. Ternyata mereka berdua berlari untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba seseorang laki-laki datang menghampiri Daniel. Nampak laki-laki tersebut seperti memohon kepada Daniel. Namun Daniel pun berteriak dan akhirnya segerombolan orang yang menggunakan topeng yang sangat aneh pun datang dan langsung menembaknya menggunakan busur panah. Dan terlihat seseorang perempuan berteriak dan memanggil nama Charles. Dan begitu juga dengan laki-laki itu, dia juga memanggil nama Helen. Perempuan yang bernama Helen pun menangis, namun seketika tangisannya pun terhenti. Film pun beralih pada 30 tahun kemudian. Nampak seseorang wanita yang memakai gaun putih sedang duduk di depan cermin sambil menghisap sebatang rokok. Tiba-tiba seseorang pria pun datang dengan memakai jas warna hitam. Dan ternyata mereka adalah pengantin baru yang ingin melangsungkan pernikahannya. Wanita yang memakai gaun putih bernama Grace dan prianya bernama Alex. Kemudian seseorang pria pun masuk yang memakai jas berwarna coklat. Ternyata mereka adalah kakak beradik yang di awal film. Kini mereka telah tumbuh dewasa dan sudah memiliki istri. Pada saat pemotretan, mata Grace tertuju pada seorang nenek-nenek yang pandangannya cukup seram. Nenek tersebut bernama Helen. Ya, benar. Ellen yang ada di awal film kini sudah menjadi tua. Keluarga itu memanggilnya Bibi Ellen. Setelah prosesi pernikahan selesai dan akhirnya Alex dan Grace pun resmi menjadi suami istri. Hingga pada malam hari mereka yang tidak tahan lagi melakukan kegiatan grepe-grepe pun ingin melakukannya. Namun tiba-tiba Bibi Ellen pun muncul di depan pintu yang membuat Grace terkejut beserta malu. Bibi Ellen pun menyuruh mereka untuk segera turun ke lantai bawah untuk berkumpul dan melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh keluarga itu. Dan ternyata orang yang tinggal di rumah itu adalah seluruh keturunan keluarga Ledomas yang sudah berkeluarga, dan mereka pun diarahkan ke suatu ruangan khusus yang dimana hanya keluarga Ledomas saja yang boleh memasuki ruangan tersebut. Dan ayah mereka yang bernama Tony pun mulai menceritakan asal-usul keluarga Ledomas. Kakek buyut mereka yang bernama Victor pernah bekerja di sebuah kapal, dan pada suatu hari kakek buyut mereka bertemu dengan seseorang yang sangat kaya raya bernama Tuan Libel. Dan kakek buyut mereka yang bernama Victor membuat perjanjian kepada Tuan Libel bahwa Tuan Libel akan membuat keluarga Ledomas kaya apabila Victor, kakek buyut mereka, berhasil memecahkan sebuah permainan yang dibuat oleh Tuan Libel. Dan waktu yang diberikan Tuan Libel yaitu sebelum sampai di pelabuhan. Victor harus sudah menyelesaikannya. Kakek buyut mereka menghabiskan waktunya untuk memecahkan sebuah kotak permainan itu. Hingga pada saat kakek buyut mereka berhasil memecahkan sebuah kotak permainan itu, kekayaan dan harta pun mulai datang di keluarga mereka. Namun tradisi dari dulu harus terus mereka lakukan untuk mempertahankan kekayaan mereka, yaitu setiap anggota baru harus mengikuti sebuah permainan yang dimana mereka harus bisa menyelesaikannya. Dan ada satu kartu yang apabila dikeluarkan oleh kotak permainan itu, maka orang-orang mendapatkannya harus ikut bermain, namun dengan mempertaruhkan nyawa si pemain itu. Namun sial bagi Grace yang tidak mengetahui apapun, dia pun mendapatkan kartu jelek itu yang bertuliskan petak umpet. Grace hanya bisa tertawa kecil karena menganggap itu lucu. Namun semua anggota keluarga itu langsung terdiam saat tahu kartu yang didapat Grace adalah kartu jelek. Alex pun terdiam dan menatap Grace dengan ekspresi yang sangat takut. Dan sebelum permainan dimulai, Alex pun berbisik kepada Grace untuk segera bertemu di kamar Alex. Semua pengaman pun dimatikan
diperhatikan termasuk CCTV dan seluruh pintu dan jendela pun ditutup. Hingga pada akhirnya hitungan mundur pun dimulai. Dan Grace pun mulai dicari oleh keluarga itu. Grace pun mulai berlari dan sembunyi. Juga dengan seluruh anggota keluarga itu pun segera mengambil senjata mereka masing-masing. Grace yang tidak tahu harus bersembunyi di mana memilih untuk bersembunyi di dalam lift pengantar makanan. Grace yang mulai bosan bersembunyi di dalam lift itu pun malah keluar dan berjalan di rumah itu. Namun pada saat Grace berjalan, dia pun mendengar ada salah satu anggota keluarga itu sedang mencari anaknya. Grace yang tahu langsung bersembunyi di balik dinding. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba tangan langsung menutup mulut Grace dan langsung menariknya ke sebuah kamar. Dan ternyata itu adalah Alex. Grace pun marah kepada Alex karena telah mengejutkannya. Namun tiba-tiba perempuan yang berjalan mencari anaknya itu pun datang ke kamar yang Alex dan Grace berada. Mereka pun segera bersembunyi di balik tempat tidur. Saat perempuan itu mendekat, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di luar. Namun saat dia ingin melihat keluar, tiba-tiba kepalanya pun tertembak oleh seseorang, dan saat orang itu keluar ternyata yang menembak perempuan itu adalah Emily. Namun anehnya di sini mereka tampak biasa saja dengan kematian anggota keluarga mereka itu. Bibi Ellen, Tony dan Daniel pun segera membuang mayat perempuan itu, berharap agar Grace tidak mengetahuinya. Namun yang Grace dari tadi melihat kejadian penembakan itu pun seketika terkejut dan trauma. Di sini Alex mencoba menenangkan Grace dan Alex menjelaskan bahwa kartu yang Grace ambil adalah kartu jelek. Dan di sini Alex berencana membantu Grace keluar dari rumah itu. Fitz yang berada di toilet yang tepat berada di bawah Grace dan Alex pun mendengar suara. Namun Fitz pun menghiraukannya dan melanjutkan menonton video cara menggunakan senjata yang ia kenakan. Alex pun menyuruh supaya Grace pergi ke dapur melalui lorong pengantar makanan. Namun saat tiba di ujung lorong, ia merasa kebingungan karena mendapatkan dua pintu yang sama. Grace kebingungan memilih pintu mana yang menuju dapur. Grace pun memilih salah satu dari kedua pintu itu. Namun dia salah memilih pintu, dan saat dia membukanya, dia malah bertemu dengan Daniel, Tony dan Bibi Ellen yang sedang mengangkat mayat perempuan tadi. Namun dari arah belakang, Emily pun muncul dan menembak pistolnya ke arah Grace berkali-kali. Namun tidak ada satupun peluru yang mengenai Grace. Malah tembakan itu hampir membuat tewas Daniel, Tony dan Bibi Ellen. Mereka bertiga pun memarahi Emily yang ceroboh itu. Grace yang takut itu pun berlari ke salah satu ruangan dan dia pun mencoba membuka jendela di ruangan itu. Namun pengaman di jendela itu masih terkunci. Grace yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa terdiam di samping pintu ruangan itu. Namun tiba-tiba dari pintu itu pun Daniel datang dan mereka pun saling tatapan. Grace yang pasrah pun memohon kepada Daniel agar tidak dibunuh. Namun Daniel yang merasa iba memberi waktu 10 detik untuk Grace kabur dari ruangan itu. Grace pun segera berlari menuju ruangan perkumpulan keluarga Ledomas. Dia pun melihat senapan yang dipajang di dinding lengkap dengan peluru senapan itu. Grace mengambilnya dan segera menuju dapur. Dan dia pun bertujuan menembakkan kunci pintu menuju keluar itu. Namun sepertinya senapan itu belum terisi oleh peluru. Dan tiba-tiba salah satu penjaga rumah itu pun masuk ke dapur untuk membuat minuman. Grace pun bersembunyi di samping meja yang dekat dengan penjaga itu. Alex yang baru saja sampai di ruangan CCTV pun ketakutan karena melihat Grace yang dekat dengan penjaga itu. Penjaga itu bernama Stephen. Saat Stephen sedang memanaskan air sambil bernyanyi, Grace pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka tempat untuk memasukkan peluru di senapan itu. Stephen itu pun mendengar suara senapan yang dipegang oleh Grace, namun Stephen menghiraukannya. Grace pun melanjutkan mengisi peluru senapan itu, dan Grace pun langsung menutup tempat peluru senapannya.
Namun karena Alex sudah tiba di ruangan CCTV dan di ruangan itu juga sudah ada pengaman otomatis yang dimana jika dihidupkan otomatis akses keluar masuk di rumah itu akan dikunci. Karena Alex melihat Grace yang sudah terpojok, ia pun langsung membuka pengaman rumah itu. Stephen pun mendengar suara pengamannya telah dibuka dan secara seketika Grace pun langsung berdiri dan menodongkan senapannya di kepala Stephen. Namun Stephen mengatakan kepada Grace bahwa senapan yang dipegangnya hanyalah pajangan dan tidak dapat berfungsi. I'm afraid I can't do that. Grace yang gak percaya mencoba menembak Stephen. Namun benar saja apa yang dikatakan Stephen bahwa senapan yang dipegang oleh Grace tidak dapat berfungsi. Stephen pun mulai mendekati Grace dan ingin menangkap Grace. Namun Grace pun langsung mengambil air mendidih yang baru saja dipanaskannya dan langsung memukulkannya tepat di wajah Stephen. Stephen yang terkena air mendidih itu teriak kesakitan. Alexander tadi melihat di CCTV pun senang melihat Grace yang melakukannya. Grace pun langsung berlari keluar dari dapur. Tony dan Daniel yang ingin masuk ke ruangan CCTV langsung menobrak pintu itu. Namun Alex yang ada di dalam langsung merusak monitor CCTV sehingga tidak dapat melihat keberadaan Grace. Tony yang sudah masuk langsung mencekik Alex dan memarahinya. Daniel pun mencoba melerai, namun dari belakang Tony langsung memukul Alex hingga jatuh pingsan. Grace yang berlari malah kembali ke lift pengantar makanan yang ternyata di dalam lift itu sudah ada pelayan yang bersembunyi ketakutan. Pelayan itu pun menekan tombol lift sambil mengeluarkan sebagian tubuhnya untuk berteriak agar Grace ditangkap. Lift yang mulai naik ke atas pun pelan-pelan mulai memisahkan tubuh pelayan itu hingga mati. Grace yang tidak tahu harus berbuat apa langsung berlari dan meninggalkan mayat pelayan itu di lift. Daniel yang pingsan itu pun langsung diborgol di sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan itu semua orang berkumpul sambil menceritakan tentang cara penangkapan Grace. Namun Bibi Ellen pun mulai bercerita tentang masa lalunya dan ternyata Grace yang sudah keluar dari rumah itu ternyata sudah berada di sebelah jendela ruangan itu. Dan Grace pun mendengar percakapan mereka semua. Dan scene pun beralih ke masa lalu Bibi Ellen yang ternyata sama seperti yang di awal film, yang dimana nasib Bibi Ellen sama seperti Grace, namun sayangnya suami Bibi Ellen harus ditangkap sehingga dijadikan persembahan kepada keluarga Ledomas. Setelah semua orang bubar, Grace pun langsung lompat dari tempatnya dan hampir saja dilihat oleh Fitz yang sedang ngechat di dalam toilet. Dan namun Fitz pun mulai menghiraukannya. Grace yang sudah berada di luar rumah pun dicari oleh penjaga itu. Grace langsung bersembunyi di balik pohon. Setelah dirasa aman, Grace pun berlari dan bersembunyi di kandang ternak. Namun saat Grace mendengar ada orang masuk di dalam kandang, dia pun bersembunyi. Namun saat dia melihat ternyata itu adalah anak Fitz dan Emily. Grace pun tenang dan mencoba mendekati anak itu. Namun anak itu ternyata membawa pistol di tangannya. Dan saat Grace mendekat, anak itu langsung menembakkan pistol itu dan melukai tangan Grace. Dan secara tiba-tiba Grace pun langsung memukul anak itu dengan sekuat tenaganya hingga anak itu pingsan. No, this is really scary. Grace langsung mengambil senter yang dibawa anak itu. Dan saat Grace mengambil senternya, cahaya itu mengarah ke wajah kambing yang mengejutkan Grace. Hingga Grace pun terjatuh di sebuah lubang yang ternyata lubang itu adalah lubang pembuangan mayat yang sudah lama digunakan oleh keluarga Ledomas. Dan di situ juga ada mayat suaminya Bibi Ellen yang sudah menjadi tulang belulang dan panah yang masih menempel di dadanya. Grace pun mencoba naik ke atas menggunakan tangga yang ada di situ. Namun karena tangga di situ sudah tua, tangga itu pun terlepas. Grace pun mencoba menahan tubuhnya menggunakan satu tangan, namun karena Grace tidak kuat menahan tubuhnya, dia pun terpaksa menggunakan tangannya yang terluka dan menancapkannya pada paku yang ada di atas. Setelah berhasil menaiki lubang itu, Grace pun mencabut tangannya di tancapan paku itu. Dan Grace pun teriak kesakitan. Setelah itu Grace langsung berlari keluar dari kandang, namun keberadaan Grace pun dilihat oleh Charity.
Charity langsung menembak Grace dengan senapannya, namun semua tembakannya meleset. Grace yang terus berlari akhirnya sampai di depan pagar rumah dan dia melihat dari kejauhan ada mobil yang ingin melintas. Grace yang tidak ingin membuang kesempatan itu langsung mencari celah di pagar tersebut. Dan Grace harus mengorbankan bahunya tergores oleh besi pagar rumah. Dan saat Grace berlari keluar, pengendara itu pun menghiraukannya dan pergi begitu saja. Grace pun sedih sambil teriak. Namun Stephen mulai berjalan ke arahnya menggunakan mobil. Grace pun langsung bersembunyi dalam hutan. Stephen yang tahu kalau Grace sudah kabur dari rumah langsung menghubungi Tony dan memberitahunya. Di sini Tony pun mulai memberitahu kepada Daniel bahwa kalau Grace tidak dibunuh sampai fajar, maka keluarga itu akan mati semua. Daniel tidak percaya, hanya menganggap hal itu omong kosong saja. Namun di sisi lain, Alex yang sudah sadar mencoba melepaskan borgol dengan menggesekkan borgolnya di kayu itu. Alhasil Alex berhasil membuka borgolnya dengan kunci yang ditinggalkan di meja begitu saja. Daniel dan Emily yang membuang mayat pelayan itu tiba-tiba menemukan anaknya Emily di kandang itu dengan mata yang bengkak dan membiru. Scene pun berpindah ke Grace yang dikejar menggunakan mobil. Grace yang terjatuh pun langsung ditangkap oleh Stephen. Namun Grace langsung menepuk wajah Stephen dengan kuat karena wajah Stephen terlihat melepuh dan memerah. Stephen pun langsung teriak kesakitan. Grace langsung mengambil mobil itu dan mencoba kabur. Hingga saat di pertengahan jalan, Grace pun mencoba menghubungi layanan keamanan di mobil itu. Namun ternyata mobil itu sudah dilaporkan dicuri oleh keluarga Ledomas, sehingga mobil itu otomatis terkunci dan mati. Grace pun nggak bisa berkemana-mana dan terdiam di mobil itu. Dan tiba-tiba Stephen pun muncul dan memecahkan kaca dan menembak Grace menggunakan pistol yang membuat orang yang ditembak akan langsung pingsan. Stephen pun membawa Grace pulang sambil video call dengan keluarga Ledomas. Untuk merayakan keberhasilannya, Stephen menghidupkan musik yang sangat kencang di mobil itu. Hingga Stephen tidak menyadari bahwa Grace yang telah sadar. Tony dan keluarganya mencoba memberitahu Stephen. Namun karena suara musik yang sangat kencang, Stephen tidak mendengarnya. Alhasil, Grace menghajar Stephen hingga mobil mereka terbalik. Dan Stephen pun tewas. Grace pun pingsan cukup lama dan akhirnya dia sadar dan keluar dari mobil itu. Namun Daniel sudah ada di depan Grace dengan senapannya. Dan Daniel pun langsung memukul Grace hingga Grace pingsan lagi. Setelah sadar, ternyata Grace sudah diikat di meja persembahan dan ritual pun sudah dimulai. Saat mereka sedang meminum sebuah minuman, tiba-tiba semua orang meminum itu langsung memuntah darah. Dan ternyata yang melakukan semua itu adalah Daniel, yang dimana dia telah mencampurkan asam hidroklorik ke dalam minuman itu. Dan Daniel pun melepaskan ikatan Grace dan membantunya kabur. Saat ingin berjalan keluar, mereka pun bersembunyi karena ada seseorang yang melintas. Dirasa aman, Daniel dan Grace pun mencoba kabur dengan mengendap-endap. Namun mereka dilihat oleh istrinya Daniel, yaitu Charity, sambil menodongkan pistol di tangannya. Saat Daniel ingin menenangkan istrinya, tiba-tiba Charity langsung menembak Daniel hingga mengenai lehernya. Suara tembakan itu pun terdengar oleh Alex yang ingin mencari Grace, yang ia kira Grace sudah ditangkap dan ditembak. Grace yang marah pun seperti kerasukan. Ia langsung maju dan mencoba meraih pistol yang ada di tangan Charity. Namun karena Charity yang tidak mau melepaskan pistolnya, Grace pun langsung memukul pistol itu di wajah Charity. Daniel sekarat pun menyuruh Grace untuk segera pergi dan kabur. Hingga saat Grace masuk ke sebuah ruangan, dia pun bertemu dengan Tony. Grace yang masih sangat marah langsung mengambil lentera yang ada di sebelahnya dan memukulkannya di wajah Tony hingga berkali-kali. Hingga Tony pun jatuh dan pingsan, dan lentera itu dilemparkannya begitu saja hingga mulai membakar gorden yang ada di situ. Alex yang melihat bahwa Daniel yang tertembak pun sangat sedih. Mungkin di sini Alex mengira yang menembak kakak satu-satunya itu adalah Grace, sehingga Alex pun mulai mengincar Grace. Grace yang sampai di ruangan lain langsung didatangi oleh Becky yang langsung menembak Grace menggunakan busur panah. Secara tiba-tiba Grace langsung menyingkirkan tubuhnya sehingga anak panah itu tidak mengenainya. Becky pun langsung maju dan mencoba mencaki Grace. Namun Grace meraih sebuah kotak permainan yang ada di dekatnya. Dan Grace pun memukulkannya di wajah Becky hingga Becky terjatuh. Grace yang sangat marah pun melampiaskan amarahnya dengan memukul kepala Becky berkali-kali menggunakan kotak yang ada di tangannya sehingga kepala Becky pun menjadi kepala geprek.
Semua orang langsung datang di ruangan itu dan melihat jasad Becky yang sudah digeprek oleh Grace. Tony, suami Becky, pun sangat terpukul karena melihat keadaan istrinya yang sudah digeprek. Mereka pun membawa Grace ke meja persembahan dan memulai ritual pembunuhannya. Kali ini yang membunuh adalah Daniel. Dan saat Daniel ingin menancapkan pisau di tangannya ke jantung Grace, Grace yang masih mempunyai kekuatan langsung menggerakkan tubuhnya ke samping hingga membuat lengan bahu Grace tertusuk oleh pisau. Grace pun langsung bangun dan mencabut pisau di bahunya. Semua orang pun tidak berani mendekat. Bibi Ellen langsung membuka gorden ruangan itu dan ternyata hari pun sudah pagi. Mereka di ruangan itu langsung mematung yang mengira mereka akan mati. Namun sama sekali tidak ada yang terjadi apa-apa. Bibi Ellen yang bersikukuh bahwa korbannya harus dibunuh langsung mengambil senjatanya dan ingin membunuh Grace. Namun belum lagi berjalan, tubuh Bibi Ellen langsung meledak dan darahnya muncrat kemana-mana. Semua orang pun panik dan satu persatu mereka mulai meledak seperti balon. Hingga yang tersisa Alex yang mencoba melindungi dirinya. I think you were right. Dan saat Alex meyakini Grace untuk pergi keluar bersama Grace pun langsung melemparkan cincin pernikahan mereka dan melemparkannya ke arah Alex. Dan Alex pun seketika langsung meledak. Dan saat rumah itu mulai terbakar, Grace melihat bayangan seseorang yang sedang duduk dan melihat ke arahnya. Dan ternyata itu adalah Tuan Libel. Grace yang menghiraukannya berjalan keluar rumah. Dan dia pun duduk di tangga rumah itu sambil menghisap sebatang rokok dengan background rumah yang perlahan dilahap oleh api. Dan film pun selesai. Oke, sampai di sini aja dulu perjumpaan kita ya. Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang film ini. Di sini aku sangat kagum dengan keberanian Grace yang dimana dia rela mengorbankan tubuhnya terluka demi kabur di rumah itu. Dan dia pun berhasil membunuh semua orang di rumah itu. Dan dari awal juga aku sudah memikirkan bahwa ritual yang dilakukan oleh keluarga Lebromas adalah hanya omong kosong. Ternyata di akhir film semua itu benar aja terjadi. Dan pada saat Alex mencoba merayu Grace untuk menolongnya agar tidak mati dan Grace malah melepaskan cincin pernikahannya dan Alex pun langsung meledak. Di sini aku beropini mungkin saja orang yang dianggap Grace baik itu tidak meninggal. Dan mungkin saja jika Daniel masih hidup, maka Daniel akan selamat bersama Grace. Dan jika Grace masih ingin Alex bersamanya, mungkin Alex tidak mati. Namun karena Alex mencoba membunuh Grace, maka Grace langsung melepaskan cincin pernikahannya dan menganggap Alex bukan suami yang baik untuknya. Oke, sampai di sini aja dulu perjumpaan kita ya. Bila ada yang ingin ditanyakan soal film ini, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian ingin merequest sebuah film yang ingin aku bahas, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe, komen, like juga video ini supaya video ini makin berkembang. Oke, see you next video ya. Bye bye.